Kita semua tahu bahwa sejak awal pekan ini terjadi demonstrasi besar-besaran di beberapa kota besar di Amerika, termasuk California, LA County. Karena dipicu oleh kematian seorang berkulit hitam, George Floyd, yang ditangkap polisi, lalu polisi itu menaruh lututnya di lehernya. Dia sesak nafas dan akhirnya dia meninggal dunia. Sangat disayangkan bahwa demonstrasi ini juga disertai dengan pembakaran dan penjarahan banyak pertokoan. Padahal toko-toko itu lagi siap-siap reopen untuk akhir pekan ini. Penuntutan keadilan terhadap hukum telah dibonceng oleh penjarahan dan pembakaran. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Permisi tanya, dalam situasi seperti ini, apa respon saudara? Bagaimana saudara menanggapi, meresponi kejadian seperti ini? Ketika kita semua masih menunggu pemulihan dari wabah COVID-19, tiba-tiba kita dihantam oleh kejadian yang sangat mengagetkan ini. Apa respon saudara? Saudara sedih terhadap kematian George Floyd lalu ditambah dengan kemarahan seperti yang dilakukan oleh para pendemo plus sekaligus penjarahan itu? Atau saudara simpati tapi marah-marah, bukan ikut demonstrasi tapi marah-marahnya di medsos? Atau saudara ikut-ikutan terpengaruh dengan berita-berita politisasi yang memang sedang memanas dan hangat menjelang pemilu November antara dua partai besar, Demokrat dan Republikan. Dan tidak sadar saudara terpancing untuk membagi-bagikan berita-berita yang berbau politik itu. Atau saudara ikut-ikutan maki Presiden Trump karena dia sembarangan bicara, ya, bukannya meredahkan suasana, tapi memanasi suasana, malah mengancam, bahkan di tengah-tengah situasi demonstrasi, dia masih mejeng di depan patung, di depan gereja, dengan memegang Alkitab tanpa bersuara. Ya. Seolah-olah ada unsur politik di sini, saudara. Bagaimana tanggapan saudara? Saudara ikut marah-marah, saudara kesal dengan Presiden Amerika Donald Trump ini, atau saudara ikut mendoakan? Di tengah-tengah situasi ini, saudara mendoakan keluarga George Floyd, mendoakan situasi dan kondisi di Amerika agar bisa pulih kembali? Atau saudara tambah bingung? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ada apa dengan Amerika? Kenapa Amerika adalah negara yang terbesar kena wabah COVID-19, korban terbesar, dan Tuhan izinkan terjadi demonstrasi dan penjarahan, dan situasi memanas. Di tengah-tengah COVID-19 belum selesai, ada apa dengan Amerika? Apakah Tuhan sudah geram, bosan, dan marah lalu menghukum atau mengutuk Amerika? Apakah ini gara-gara presidennya yang dianggap rasis dan tidak bijaksana dalam bicara? Atau gara-gara Amerika sudah liberal, moralnya sudah rusak, dan semakin menjauh dari Tuhan? Ketika kita semua ikut menjadi korban dari penderitaan dan kesusahan yang bertubi-tubi ini, yang sudah berdampak ke semua aspek kehidupan kita, baik itu sosial, ekonomi, pekerjaan, sekolah, ya, mental, kesehatan, keamanan, dan masa depan kita yang terasa gelap dan tidak ada harapan. Permisi tanya, apa yang saudara pikirkan tentang Allah? Apakah dia diam saja dan berpangku tangan, tidak peduli? Atau dia masih tetap bekerja? Nah, kita yakin bahwa Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu adalah Allah yang hidup, yang dinamis, yang bekerja, yang peduli terhadap semua penderitaan, kesusahan, dan persoalan kita.
Kita yakin itu. Nah, pertanyaannya, kalau Allah masih tetap bekerja, bagaimana caranya kita mengenal cara kerja Allah? Bagaimana kita bisa tahu Allah sedang bekerja dan cara kerjanya bagaimana? Itu yang akan kita pikirkan malam ini. Mari saya ajak kita membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat ke-7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat ke-9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, kita akan belajar beberapa kebenaran tentang bagaimana Allah itu bekerja. Yang pertama, Allah itu hadir dan peduli terhadap umatnya. Umat Israel yang menderita aniaya dan kesengsaraan yang berat akibat perbudakan di Mesir selama ratusan tahun. Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan hadir di situ. Perhatikan kata kerja yang ditulis dalam ayat 7 dan 9. Ya, ada 4 kata kerja di situ. Memperhatikan, mendengar, mengetahui, melihat. Semua kata kerja ini menunjukkan kehadiran Allah dan kepedulian Allah. Dia memperhatikan umatnya, dia melihat kesengsaraan mereka, dia mendengar seruan mereka, doa mereka, dia mengetahui apa yang terjadi. Allah Maha hadir, Maha tahu, dan Maha peduli. Walaupun umatnya, umat Israel, masih memberontak terhadap Tuhan. Melawan Tuhan. Ya. Melawan firman-Nya, dan bahkan ada yang ikut-ikutan menyembah Allah asing dari orang Mesir. Allah tetap sabar, dan dia tidak menyangkal sifat-sifatnya yang maha baik, maha kasih, maha peduli, maha hadir, dan maha setia. Sebab itu, saudara, jangan salah sangka terhadap Allah. Jika ada penderitaan, kesusahan, dan hal-hal tertentu yang saudara tidak mengerti, jangan salah sangka, jangan salah ambil kesimpulan tentang pribadi Allah dan karyanya. Allah yang sejati bukan Allah yang membalas kejahatan dengan kejahatan seperti yang dilakukan oleh manusia. Allah yang sejati tidak pembenci, pendendam, dan kemudian melakukan kejahatan yang setimpal seperti yang dilakukan oleh manusia. Allah yang sejati tidak ngambek, tidak cuek, tidak kemudian jadi pasif, dan tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan pergi jauh, meninggalkan manusia. Ya. Atau pergi tidur, atau pergi piknik. Yang seperti disindir oleh sebagian manusia. Walaupun manusia tidak setia, Allah tetap setia. Walaupun manusia masih memberontak dan berdosa melawannya, Allah tetap menyatakan kasih-Nya dan kebaikan-Nya.
di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia mau datang, dia mau mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Memberi kita jaminan keselamatan, tetap menawarkan keselamatan kepada manusia yang masuk dalam lumpur dosa, bergelimang dosa, bahkan sengaja melawan Allah sekalipun. Inilah kasih yang ajaib. Kasih yang mulia, kasih yang tanpa syarat, kasih yang melampaui pikiran, perasaan, dan pengalaman kita. Dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita yang sangat terkenal, saya yakin sebagian besar saudara tahu soal anak yang hilang. Si anak bungsu yang melawan bapaknya, meminta harta warisannya, lalu pergi berfoya-foya, berdosa, dan akhirnya bangkrut, dan dia bertobat kembali kepada ayahnya. Nah, dari cerita itu ada beberapa penekanan. Ada yang menekankan soal anak yang hilang itu, yang sudah masuk dalam lumpur dosa. Itu sepertinya wakil dari manusia yang berdosa dan yang sengaja melawan Allah, sengaja memberontak kepada Allah. Ada juga penekanan terhadap anak sulung yang tinggal di rumah, kelihatannya baik, tapi sebenarnya terhilang sebab dia munafik. Dia hidup dengan berbagai topeng yang tersembunyi, ya, menutupi kesalahannya, dosanya dengan berbagai kebaikan dan usaha berbuat baik, padahal itu egois demi kepentingan diri. Itu juga adalah gambaran tentang manusia yang mencoba menutupi dosanya dengan kebaikan, menutupi dosanya dengan berbagai macam topeng, hidup munafik. Dia kira bisa diselamatkan oleh kebaikannya, padahal kebaikan manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Tapi saya kira penekanan yang paling tepat adalah dalam perumpamaan itu adalah tentang ayahnya. Sang ayah yang setiap hari keluar pintu rumah dan menunggu anaknya pulang. Tetap aktif, tetap sabar, tetap mengasihi dan menyayangi anaknya. Sampai suatu hari anaknya pulang dengan bangkrut, dengan kotor, dengan jorok, karena hanya bisa hidup dengan babi dan memberi makan babi, bahkan makan makanan babi. Itu lambang kekotoran manusia, kenajisan manusia. Tapi sang ayah tetap memeluk anaknya ketika anaknya pulang, memaafkan anaknya, menyayangi anaknya, melupakan semua kesalahan dia, dan memberikan status. Sang ayah memberikan status yang baru kepada anaknya. Dan ini adalah gambaran tentang Bapa di sorga. Ini yang mau diajarkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Allah yang sejati, Allah Bapa yang di sorga, adalah Allah yang mengasihi, menyayangi, memperhatikan umatnya. Ini yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Bapa di sorga itu baik, Maha kasih. Kasihnya tak terbatas, tak terhingga, tak bersyarat. Tetap menyayangi dan mengasihi manusia yang berdosa. Walaupun manusia sengaja memberontak, ataupun manusia yang berpura-pura munafik dan ingin menutupi dosanya dengan segala topeng-topeng yang tersembunyi, dan kebaikan yang dianggap baik, padahal itu adalah najis di hadapan Tuhan. Allah tetap mengasihi dan mencintai. Inilah Allah yang sejati. Permisi tanya, kalau anak saudara yang terhilang, kalau suatu hari anak saudara yang memberontak, menyakiti hati saudara yang sudah terhilang, dan dia kembali dengan pakaian yang compang-camping, kotor, bau, dan bangkrut, jatuh miskin, tidak punya apa-apa, dia kembali kepada saudara, minta maaf. Apakah saudara mau menerimanya? Saya yakin ada sebagian orang tua yang tidak bisa mengampuni anaknya. Karena anaknya terlalu nakal, terlalu melawan, terlalu menyakiti dia.
Bahkan ada orang tua yang membuang anaknya, menolak anaknya, bahkan masukkan koran mengatakan bahwa itu bukan lagi anaknya. Ada yang begitu. Saya pernah dengar cerita di Semarang. Ada seorang bapak yang menolak anaknya. Anaknya melawan dia, anaknya sudah menyakiti dia, dan kemudian direhab setelah narkoba dan berbagai perbuatan jahatnya. Suatu hari setelah sembuh, pembina dari anaknya telepon papanya dan mengatakan anaknya mau kembali. Apakah bapak mau menerimanya? Bapaknya marah besar, mengatakan jangan pernah, suruh dia kembali. Saya tidak pernah akan memaafkan dia dan tidak pernah akan menerimanya sampai aku masuk ke dalam peti mati. Wow, ada sih orang tua yang begitu. Tapi saya yakin lebih banyak orang tua, sebagian besar saya yakin, akan menerima kembali anaknya. Bagaimana dengan saudara? Kalau anakmu, saudara jadi bapaknya atau ibunya, anakmu datang minta maaf, apakah saudara memaafkannya dan menerimanya kembali setelah dia berdosa, setelah dia melawan, setelah dia narkoba atau melakukan kejahatan dan menyakiti hati saudara? Saya yakin saudara akan menerima, bukan? Karena saudara sudah dimampukan oleh Tuhan untuk memaafkan. Bayangkan, kalau saudara sendiri bisa menerima anakmu yang seharusnya terbuang dan terhilang, apalagi Bapa di sorga, Allah yang sejati, yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Dia pasti jauh lebih baik, jauh lebih murah hati, jauh lebih pemaaf, lebih menyayangi, peduli, dan mengasihi tanpa syarat dibandingkan dengan semua manusia. Ya kan? Itulah Allah yang sejati, Allah yang maha baik, maha kasih, maha peduli, maha melihat, maha mendengar, maha menolong. Yang kedua, Allah itu aktif bekerja sesuai dengan hikmatnya, waktunya, dan kedaulatannya. Walaupun seringkali hikmatnya melampaui pikiran kita dan perasaan kita. Walaupun waktunya Allah melampaui keinginan kita yang seringkali mau cepat. Walaupun kedaulatannya seringkali melampaui pengalaman dan kehendak kita. Kita harus tetap yakin bahwa Dia aktif bekerja melampaui pikiran, perasaan, dan pengalaman kita. Roma 11 ayat 33 firman Tuhan berkata demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Wow. Sungguh tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui jalan pikiran Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti waktu Tuhan yang paling tepat dan hikmatnya yang luar biasa. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu memberi nasihat kepada Allah. Sebab Dia maha bijak, lebih dari semua manusia. Namun, walaupun banyak hal kita tidak mengerti, kita harus percaya bahwa Allah yang sejati yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang dinamis, yang hidup, yang aktif bekerja sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan waktunya yang paling tepat dan paling indah. Coba saudara perhatikan semua kata kerja yang dicatat dalam ayat firman Tuhan di atas itu berbentuk aktif. Khususnya di ayat 8, ayat 10, dan ayat 12. Semuanya berbentuk aktif. Misalnya, Allah turun, aktif. Melepaskan, aktif. Menuntun, aktif. Menuntun umat Israel yang sudah tertindas dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Maka Tuhan turun tangan. Melepaskan mereka, menuntun mereka. Kemudian ayat 10 dan 12 Allah mengutus Musa, aktif. Menyertai Musa, aktif. Agar Musa pergi kepada Firaun dan kemudian meminta kepada Firaun untuk melepaskan Israel dari perbudakan Mesir. Semua kata kerja yang aktif ini menunjukkan sifat Allah yang maha kuasa,
maha berdaulat dan maha bijaksana. Saudara, banyak hal di dunia ini yang kita tidak mengerti, yang melampaui pikiran kita, perasaan kita, pengalaman kita. Tapi yakinlah, Allah tetap pegang kendali dan Dia bekerja dengan aktif. Dia kontrol segala situasi dan Dia aktif bekerja sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan hikmatnya. Yang paling baik, paling indah, paling benar. Dan kemudian Dia akan turun tangan, memulihkan, menguatkan, menghibur, memberkati dan menolong umatnya yang minta tolong kepadanya. Dan indah sekali ayat ke-12 memberitahukan kepada kita semua pekerjaan Allah ini yang aktif dan dinamis ini ada sebuah tujuan akhir, yaitu supaya umat Israel boleh beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Saudaraku yang kekasih, melalui semua kejadian-kejadian yang terjadi di dunia yang sudah berdosa ini, di dunia yang dikuasai oleh si jahat ini, Allah sedang menggenapkan rencananya bagi umatnya. Itu tujuan akhir dari hidup ini, supaya kita bisa beribadah kepadanya dengan setia dan melakukan kehendaknya sesuai dengan rencananya bagi kita masing-masing. Saya tidak tahu pergumulan saudara, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, saya juga tidak tahu bagaimana respon saudara ketika Tuhan izinkan ada hal-hal yang saudara tidak mengerti, yang melampaui pikiran, perasaan, dan pengalaman saudara. Khususnya ketika menghadapi berbagai macam penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, dan bencana-bencana di dunia ini. Tapi ingat, kalau Allah mengizinkan semua itu terjadi, selalu ada rencana Allah dan kehendak Allah yang indah dan baik bagi saudara. Supaya saudara bisa mengenal pribadi Allah, cara kerja Allah, dan rencananya yang indah. Supaya saudara bisa tetap beribadah kepada Allah dengan benar, dengan setia, dengan baik. Supaya saudara bisa menjadi alatnya untuk menolong banyak orang mengenal rencana Allah, mengenal kehendak Allah yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-7, Tuhan Yesus dan murid-muridnya suatu kali berjalan dan bertemu dengan seorang yang buta. Dia buta sejak dia lahir. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, siapa yang salah? Siapa yang berdosa dalam hal ini? Apakah si orang buta itu atau orang tuanya yang berdosa?" Lalu Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya. Dia berkata, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Tetapi Allah memiliki pekerjaan yang akan digenapkan pada diri orang itu. Indah sekali ya jawabannya. Bahwa Allah memiliki pekerjaannya, rencananya terhadap orang itu. Dan orang buta itu akhirnya disembuhkan dan dia dipakai untuk menceritakan perbuatan ajaib dari Tuhan Yesus. Saudara, seringkali jika ada hal-hal yang buruk terjadi, apakah itu aniaya, apakah itu ketidakadilan, apakah itu kesusahan, bencana alam, kecelakaan, sakit penyakit, wabah COVID-19, dan kemudian disusul dengan demo, penjarahan, kerusuhan, dan berbagai macam bencana-bencana lainnya terjadi. Seringkali kita tergoda, mulai bertanya, ini salah siapa? Dosa siapa? Tergoda untuk mulai mencari kesalahan. Siapa yang akan kita blame? Siapa yang kita salahkan? Siapa yang akan jadi kambing hitam? Dosa siapa? Ada yang salahkan orang tua, ada yang salahkan mertua, ada yang salahkan anak, ada yang salahkan teman, salahkan saudara, ada yang salahkan sekolah, salah pendidikan, salah lingkungan, salah situasi, salah bos, dan berbagai macam hal. Ada yang menyalahkan tempat kelahiran, menyalahkan negara, menyalahkan polisi, menyalahkan pemerintah yang tidak becus, dan banyak hal. Atau ada yang lebih internal, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan Tuhan.
Kenapa Tuhan tidak bekerja? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak begini, tidak begono? Kita mulai mencari-cari kesalahan. Permisi tanya, apakah saudara seperti itu, cenderung untuk cari kesalahan? Atau saudara cenderung untuk menyalahkan diri? Berkeluh kesah, bersungut-sungut, pesimistik? Atau saudara menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi, ragu lagi? Siapa yang saudara salahkan? Mulai hari ini saudaraku, stop mencari kesalahan. Stop menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus, yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Bangkit kembali, aktif bekerja, naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Allah yang sempurna, Allah yang maha kasih, maha ajaib, maha baik. Stop mencari kesalahan. Sebaliknya, belajar mencari tahu pekerjaan Tuhan apa yang mau digenapkan pada diriku. Rencana Tuhan apa yang mau digenapkan pada diriku. Kita belajar untuk tetap beriman kepada pribadi Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Tetap beriman kepada karya Allah yang aktif melalui Kristus dan melalui Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita harus belajar tabah dan kuat di dalam Tuhan sesuai kasih karunia-Nya yang besar dan baru setiap hari. Kita harus tetap setia dalam ibadah dan mengerti rencananya dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang perlu kita kerjakan. Itu sikap yang lebih baik. Itu respon yang lebih benar sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur sudah belajar firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Mengingatkan kami ketika kami lupa. Menguatkan kami ketika kami lemah. Dan mendidik, mengajar kami supaya kami terus berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah dengar doa kami. Sebab Engkau Allah yang hidup, yang aktif bekerja, yang maha kasih, maha baik, maha peduli, maha penolong, dan maha setia ya Tuhan. Ajar kami terus setia dalam ibadah, setia mengerti rencana-Mu dan pekerjaan-Mu yang akan digenapkan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin.